11 dan 12, pasal 15 dan pasal 16. Di pelaksanaan atau peraturan pelaksanaan tata gereja PPTG itu halaman 50. Pasal 30, 31, 32, 33 sampai dengan 34 itu akan kita bahas. Semoga waktu kita cukup karena kita sudah terpangkas 15 menit. Saya mulai di halaman 50 pasal 30. 1. Penggembalaan, pasal 30 angka 1, penggembalaan dilakukan oleh gereja melalui setiap anggota jemaat sebagai perwujudan imamat orang percaya, serta majelis jemaat dan majelis sinode selaku pimpinan gereja. 2. Penggembalaan yang dilakukan oleh anggota jemaat diwujudkan dalam hidup yang saling memperhatikan, mendukung dan menasehati antar sesama anggota jemaat. 3. Penggembalaan yang dilakukan oleh majelis jemaat diwujudkan dalam bentuk aktivitas: A. Perkunjungan kepada anggota jemaat. B. Percakapan penggembalaan dalam hal pelayanan baptisan kudus, perjamuan kudus, pengakuan iman, sidik, pernikahan, kedukaan, dan dalam membantu anggota jemaat yang tengah menghadapi pergumulan. C. Pelayanan firman. Ini boleh dikatakan masih bersifat ya sebagai judulnya, sebagaimana judulnya itu global umum ya. Artinya dalam konteks ini siapapun warga jemaat itu punya tanggung jawab untuk saling menggembalakan. Tentang hal ini Bapak Ibu, saya punya refleksi khusus tentang posisi saya sebagai pendeta. Saya pernah mengungkapkan refleksi ini waktu saya proses perpindahan dari Pangalengan ke Bogor. Bagi saya ini bukan gembala. Bagi saya, secara pribadi ya, ini refleksi saya pribadi. Saya bukan gembala. Saya juga orang yang digembalakan. Oleh karena itu saya posisikan ini saya sebagai domba sulung, bukan gembala. Karena biar bagaimanapun pendeta yang masih tinggal bersama dengan anggota jemaat itu pun perlu mendapatkan penggembalaan dari sesama anggota jemaat. Saya gembala. Kalau di dalam tata gereja disebutnya memang saya gembala. Tapi refleksi secara personal saya mengatakan saya bukan gembala. Saya adalah domba sulung. Gitu ya. Ini refleksi saya. Ini tidak untuk diperdebatkan. Soal refleksi saya. Nah, jadi setiap warga jemaat itu punya hak untuk dapat saling menggembala. 4. Penggembalaan yang dilakukan oleh majelis sinode diwujudkan melalui A. Perkunjungan kepada jemaat dan bakal jemaat persebaktian dalam koordinasi dengan majelis jemaat, badan pelaksana klasis dan badan pelayanan GKP serta pendeta, vikaris dan keluarganya. B. Percakapan penggembalaan dalam mempersiapkan seseorang menjadi pendeta, pernikahan pendeta, vikaris, serta peresmian jemaat dan bakal jemaat. C. Pendampingan bagi fungsionaris GKP dalam pergumulan dan pergumulan yang mengemban panggilan gereja. D. Surat penggembalaan bagi segenap bagian GKP. Ada sedikit pergeseran dari poin 4 ini. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Pergeseran itu begini. Saya pernah mengalami GKP ini dalam kepemimpinannya itu dengan menggunakan beberapa istilah. Istilah yang pertama itu adalah BP Sinode. Pengalaman saya dulu waktu saya masih mahasiswa teologi, yang saya kenal itu adalah BP Sinode, Badan Pekerja Sinode GKP, BP Sinode GKP dulu istilahnya. Dulu seingat saya ketuanya itu Pendeta Hada. Apa Pendeta Hada? Ada yang kenal? Pendeta Hada Andriata. Lalu bergeser, berubah menjadi majelis sinode. Istilah ini sempat bertahan 1 atau 2 periode. Kemudian mengalami perubahan lagi, pergeseran nama menjadi majelis pekerja sinode. Ini bertahan 1 periode saja. Berubah lagi sebutannya menjadi majelis sinode seperti yang sekarang ini. Sampai sekarang tidak.
Jadi paling tidak ada 4 kali perubahan ini. Nah, ada nggak efeknya dalam relasi kepemimpinan dan penggembalaan? Ada, saya mengalami itu. Dulu waktu masih BP Sinode, ketua umum BP Sinode itu statusnya adalah pendeta jemaat. Jadi dia part-time. Pendeta Hadang waktu itu selain menjadi ketua sinode juga menjadi pendeta di jemaat tertentu. Saya lupa apakah waktu itu di Bandung apa di Aliga ya, beliau. Tapi di lokasinya di sana. Artinya beliau menjabat sebagai ketua BP Sinode dalam status part-time. Jadi punya jemaat, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ada konsep yang dibangun bahwa ketua sinode itu menjadi gembala bagi seluruh bagian GKP. Gembala, sehingga ia tidak mengalami keterputusan hubungan dengan warga jemaat. Itu konsep yang dibangunnya. Dengan tugas seperti itu, beliau itu rutin dari minggu ke minggu itu keliling jemaat. Waktu itu jumlah GKP masih sekitar 51 atau 52, atau mungkin lebih sedikit dari itu kali ya. Nah, jadi harapannya ketua sinode betul-betul tetap menjalankan peran dan fungsi sebagai pastor, gembala bagi semuanya. Nah, itu kemudian mengalami pergeseran. Pergeseran itu berdampak juga dalam hal perkunjungan majelis sinode, sehingga kemudian kita bisa melihat di angka 4 ini perkunjungan itu menjadi lebih spesifik dalam rangka apa saja. Bakal jemaat pos kebaktian, badan BP klasis, badan pelayanan GKP, vikaris, pendeta dengan keluarganya. Itu kalau dulu dari jemaat ke jemaat gitu. Lalu juga lebih khusus lagi yang angkat yang B-nya dalam rangka persiapan jadi pendeta, pernikahan pendeta, vikaris, peresmian jemaat, bakal jemaat dan seterusnya. Nah, yang yang C ini juga ada pendampingan. Pendampingan yang kayak gimana nih? Bisa macam-macam. Dalam rangka proses pemilihan calon majelis sinode misalkan. Atau mungkin juga lagi ada case-case tertentu di mana personalia majelis sinode atau personalia pelayanan ini sedang turun moodnya dalam pelayanan, nah, kayak begitu. Nah, lalu ada dalam penggembalaan dalam bentuk surat penggembalaan bagi segenap bagian GKP. Itu biasa yang D ini rutin, Paskah, kemudian HUT GKP, akhir atau awal tahun itu rutin. Setahun itu bisa 2-3 kali ada surat penggembalaan dari majelis sinode. Sekarang pasal 31, pelaksanaan penggembalaan khusus. Kalau yang tadi itu penggembalaan umum, jadi sebenarnya setiap orang, setiap bagian, baik dalam jemaat maupun sinode, itu dapat melakukan itu. Sekarang pasal 31, pelaksanaan penggembalaan khusus. 1. Penggembalaan khusus bagi anggota jemaat, personalia kelengkapan pelayanan, penatua, dan pendeta dilakukan setelah majelis jemaat atau majelis sinode mendapat kepastian, ini penting, mendapat kepastian bahwa yang bersangkutan telah beralih keyakinan iman atau melakukan perbuatan tercela yang menyimpang dari iman Kristen dan atau tata gereja GKP. Yang kedua, berakhirnya penggembalaan khusus setelah yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan sebagaimana diatur dalam pedoman penggembalaan khusus. Nah, ada catatan penting di sini di angka 1 itu disebutkan mendapat kepastian bahwa yang bersangkutan telah 1. beralih keyakinan iman atau beralih keyakinan iman. Ini yang pertama, kriterianya itu. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela yang menyimpang dari iman Kristen
atau tata gereja. Dua ini yang jadi ukuran. Oleh karena itu kita perlu mengenali. Kalau yang pertama sih beralih keyakinan iman itu mungkin lebih mudah dikenali ya. Tapi untuk yang kedua, melakukan perbuatan tercela yang menyimpang dari iman Kristen dan atau tata gereja GKP, ini harus diteliti lebih dalam. Dan oleh karena itu perlu didiskusikan di forum. Jadi nggak diambil keputusan pribadi, keputusan pribadi yang pendeta itu enggak, atau salah seorang gimana? Tanya Pak, ya. Kalau ini penggembalaan khusus bagi anggota jemaat yang pindah keyakinan gitu ya, mendapatkan kepastian gitu. Itu maksudnya kita bereaksi apa Pak sebagai jemaat atau majelis jemaat itu kita bereaksi apa? Soalnya kan setahu saya yang sudah dilaksanakan di kita, kalau kita sudah mendapat kepastian seseorang pindah keyakinan, ya kita tinggal go out gitu, tinggal keluarkan dia gitu. Itu atestasinya. Yes, cuma tinggal istilahnya bukan lagi jemaat kita. Nah di sini ternyata setelah mendapat kepastian bahwa yang bersangkutan berpindah keyakinan, ternyata penggembalaan khusus tidak semata-mata kita langsung menganggap keluar. Itu penggembalaan khusus yang bagaimana Pak? Oke, baik. Step-stepnya itu nanti di pasal 32, pasal 33 dan pasal 34. 33 itu untuk warga jemaat, pasal 33 itu untuk personalia, peraturan dan personalia. Yang 34 itu untuk pendeta. Ya, ada tahapannya. Nah, tapi kalau yang bicara soal pindah keyakinan ini dipastikan, konfirmasi dulu kan? Konfirmasi. Yuk bagaimana? Sudah enggak? Sudah apa namanya? Mengucapkan kalimat apa gitu kan ya? Atau memang sudah berpindah keyakinan enggak? Ya, sudah. Itu bagian dari tahapan proses penggembalaan, pembinaan itu sendiri. Artinya dia memang sudah tidak akan melakukan penyesalan apapun, tidak akan menjalani pertobatan, dan itu akan kita lihat. Itu ada kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan dapat diukur. Sesudah langkah pertama, kedua sampai F nanti, itu kalau ditunjukkan sikap pertobatan, sikap penyesalan dan sebagainya, itu kemudian dapat dilanjutkan dengan pemulihan status. Tetapi kalau tidak, memang sudah bersikukuh, ya sudah selesai begitu ya. Lagi pula kita juga tidak bisa memaksakan hak seseorang untuk pindah agama, ya kan? Kalau memang dia sudah mengambil keputusan, kita tentu tidak membiarkan yang bersangkutan berada di dua sisi, kakinya menginjak di agama lain atau agama Kristen. Kita tentu nggak bisa begitu, kayak begitu. Itu ya. Nanti juga ini sinkron sebenarnya ketika nanti kita membahas tentang status keanggotaan. Belum ya, kita belum sempat bahas ya. Status keanggotaan belum ya. Nanti kita akan bahas tentang status keanggotaan. Kita masuk ke pasal 32 dulu ya Pak. Oke. Penetapan status dan pelaksanaan penggembalaan khusus diputuskan dalam rapat majelis jemaat. Jadi yang memutuskan siapa? Forum. Ya, bukan keputusan pribadi jadinya. Misalkan kita dapat gosip Bapak Arianto, bukan Arianto ini, bukan. Ini mana? Ini Bapak Arianto, bukan Arianto Pak Paul, bukan Arianto M. M-nya bukan Pak Paul ya. Saya nggak nyebut ya. Kita dapat gosip Pak Arianto itu sudah menikah di KUA mana gitu kan. Ya kan, kasus itu kan otomatis kan berarti ada ritual tertentu, ritual keagamaan tertentu yang dilakukan. Gosip kan itu, tapi kan tanya dulu. Saya dengar Bang Arianto begitu. Iya enggak Bang? Ini bukan hanya ke Bang Arianto yang itu ya, ini ke Arianto yang lain caranya. Betul nggak itu? Selaku saudaranya gitu kayaknya, sama-sama Arianto gitu kan. Bener kan? Iya sih Pak, ini ada buktinya, ada datanya. Oh iya. Tanya lagi langsung ke yang bersangkutan. Kalau memungkinkan ditanya yang bersangkutan.
Kalau ini kan keluarganya dulu kan, keluarga terdekat dulu. Kalau ternyata sudah dapat dipastikan, ya sudah. Bisa nggak kita panggil? Bisa. Atau bisa nggak bukan dipanggil tapi ngobrol langsung, jawaban langsung dari mulutnya? Bisa. Selesai sudah. Gitu Pak. Keputusannya di rapat majelis ya. Kalau ternyata yang bersangkutan masih sebenarnya saya masih mau jadi warga GKP, nah itu baru kita adakan proses juga. 2. Penggembalaan khusus dilaksanakan oleh majelis jemaat dengan tahapan sebagai berikut. Nih panjang tahapannya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung keluar. A. Anggota jemaat tersebut pertama-tama dinasehati dan dilakukan pendekatan secara pribadi oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Penting ya, salah seorang anggota majelis jemaat. Berarti harus pendeta? Tidak harus pendeta. Gitu. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, penggembalaan khusus dihentikan. Lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebut pasal 30 ayat 3. B. Jika langkah sebagaimana disebut dalam butir 2A di atas tidak berhasil, anggota jemaat tersebut diperingati, dinasehati oleh 2 atau 3 orang atau majelis jemaat. Kalau tadi 4 mata, tahap yang kedua bisa 6 atau 8 mata, gitu ya. C. Jika tahapan dalam pasal 32 ayat 2B dilakukan tetapi tidak berhasil, anggota jemaat itu diundang untuk percakapan penggembalaan dalam forum majelis jemaat. C itu ya, yang ketiga ya berarti ya. Udah 4, udah 6 atau 8, lanjut lagi di forum. Tapi dalam banyak kasus biasanya ini diundang gak datang. Malu. D. Jika tahapan dalam pasal 32 ayat 2C tidak berhasil, atas sepengetahuan yang bersangkutan, hasilnya diwartakan sebanyak 2 kali secara berturut-turut dalam kebaktian minggu. Hasil yang mana? Hasil apa yang dibicarakan? Hasil forum itu, hasil rapat di forum majelis itu disampaikan bahwa yang bersangkutan ini. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan di depan majelis jemaat dan menunjukkan perilaku pertobatan, hasilnya diwartakan sebanyak 2 kali secara berturut-turut dalam kebaktian minggu. Lanjutkan dengan penggembalaan dan seterusnya. Yang kelima sekarang. Jika tahapan dalam pasal 32 ayat 2D tidak berhasil, atas pengetahuan yang bersangkutan, hasilnya diwartakan sebanyak 2 kali secara berturut-turut dalam kebaktian minggu dengan menyebutkan nama. Jadi yang D tadi itu belum pakai nama ya. Baru yang kelima ini sebut namanya. Arianto M setelah menjalani proses ini dalam program, ternyata oleh karena itu mari kita doakan dan seterusnya. Kira-kira begitu kalimatnya. F sekarang. Jika tahapan dalam pasal 32 ayat 2 tidak berhasil, jadi itu udah sampai F nih ya, 6 kali loh udah ya. Kurang sabar gimana nih prosesnya? Kalau yang lain rata-rata udah sekali 2 kali out lah gitu kan ya. Kita sebegitu sabar. Majelis jemaat menetapkan bahwa yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menerima pemberkatan nikah bagi yang belum nikah. Tuh, udah kehilangan haknya tuh buat Arianto itu, dia udah kehilangan haknya untuk nikah di gereja. Tapi bukan Arianto ini sekali lagi. Menyerahkan anaknya untuk dibaptis, mengikuti perjamuan kudus, memilih dan dipilih sebagai anggota majelis jemaat, pengasuh kebenaran jemaat dan komisi pelayanan jemaat. Keputusan ini diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diwartakan sebanyak 2 kali secara berturut-turut dalam kebaktian minggu. 1. Jika tahapan penggembalaan khusus di atas telah dilakukan, anggota jemaat tersebut menyatakan penyesalan di hadapan majelis jemaat dan menunjukkan perilaku pertobatan, penggembalaan khusus menyatakan berakhir dan hanya seorang anggota jemaat dipulihkan
dan diwartakan dalam kebaktian minggu, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebut dalam pasal 30 ayat 3. Jika seluruh tahapan di atas telah ditempuh tetapi tidak berhasil atas keputusan majelis jemaat, anggota jemaat tersebut kehilangan keanggotaannya dan diwartakan dalam kebaktian minggu. Sebelum mengambil tindakan tersebut, jika dipandang perlu, majelis jemaat dapat meminta pertimbangan majelis sinode. Nah, kita pernah mengalami ada beberapa kasus dalam paling tidak masa saya di sini tuh ada warga jemaat yang statusnya kita sebutkan tidak lagi menjadi warga jemaat. Sebut enak kali sebut. Hah? Oh, ada ya? Itu kan kita kan pernah mewartakan itu, karena memang case-nya sudah jelas, tegas ya. Dan ini memang dengan dasar itu bukan lagi Kristen kan gitu ya. Dalam case bahwa yang seperti itu beda iman, ya kita nggak punya hak untuk mengakui yang bersangkutan adalah warga gereja ya. Harus. Lalu proses selanjutnya bagaimana? Bisa nggak ada penggembalaan? Bisa nggak? Sangat bisa. Siapa yang bisa melakukannya? Bisa juga dari pihak keluarga, bisa juga pendeta. Gitu proses pendekatan itu. Bisa nggak secara bertahap? Misalkan nanti ucok ya, ucok. Bisa nggak? Itu kemudian suatu ketika dalam prosesnya menjadi warga gereja kembali, menjadi warga gereja. Bisa proses seperti itu. Saya pernah punya pengalaman ini di tempat pelayanan sebelumnya, bahwa ada yang tidak iman, tidak keyakinan. Keluarganya itu meminta saya, keluarganya ya, bukan yang bersangkutan. Keluarganya meminta kepada saya untuk melakukan pendekatan. Jalan udah sekitar 3 tahun lebih lah gitu kan, proses itu diskusi. Kalau yang kemudian bersangkutan, dia udah ngerasa nyaman di situ, dia ngerasa menikmati sebagai orang dengan agama A gitu ya, agama tertentu ya. Pada akhirnya itu keputusan pribadi. Pada akhirnya saya nggak bisa memaksakan kehendak atau juga memaksakan keinginan keluarganya untuk yang bersangkutan jadi Kristen lagi. Nggak bisa. Itu udah keputusan pribadi. Otoritas yang bersangkutan kan, itu tahapannya. Oke, itu untuk yang penggembalaan khusus buat anggota jemaat ya. Sekarang jika yang bersangkutan adalah bagian dari penatua, bagian dari personalia kelengkapan pelayanan, anggota komisi ya berarti ya. Ya, personalia kelengkapan pelayanan itu termasuk komisi. Pasal 33 angka 1. Jika anggota jemaat yang dikenai penggembalaan adalah penatua, personalia kelengkapan pelayanan jemaat, atau utusan jemaat pada lembaga lain, penggembalaan khusus dilakukan sebagaimana disebut dalam pasal 32 dengan tambahan sebagai berikut. A. Jika sudah dikenai ketentuan dalam pasal 32 ayat 2D, untuk sementara waktu yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai penatua, personalia atau pengurus kelengkapan pelayanan jemaat, atau status pengutusan di lembaga lain tanpa diwartakan. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan sikap dan perilaku pertobatan, penggembalaan khusus dinyatakan berakhir dan jabat atau status pengutusannya dipulihkan. B. Jika anggota jemaat itu sudah dikenai ketentuan dalam pasal 32 ayat 2E, jabatan sebagai penatua, kelengkapan pelayanan jemaat atau status pengutusan di lembaga lain ditanggalkan dengan keputusan majelis jemaat. Keputusan tersebut diwartakan, disampaikan kepada jemaat dan lembaga terkait. Misalnya gimana? Di sini ada nggak anggota komisi kita yang juga merupakan anggota dari BPKSIS? Ada nggak? Ada. Kan? Rina Simanjuntak kan sekretaris KASIS ya. Nah, itu contoh kasus kalau yang bersangkutan itu punya masalah tertentu,
Maka tahapannya seperti ini. Tetap keputusannya itu dari majelis jemaat, otoritasnya di majelis jemaat. Dua, jika anggota jemaat itu adalah personel dalam majelis sinode, kelengkapan pelayanan sinode, kelengkapan pelayanan klasis, atau utusan sinode pada lembaga lain, penggembalaan khusus dilakukan oleh majelis jemaat dan atau majelis sinode dengan tahapan sebagai berikut. Anggota jemaat tersebut dinasehati, diperingati oleh salah seorang anggota majelis jemaat dan atau majelis sinode. Yang jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, penggembalaan khusus dihentikan, lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sebagaimana disebut dalam pasal 30 ayat 3 dan 4. B. Jika tahapan dalam pasal 33 ayat 2A tidak berhasil, anggota jemaat tersebut diperingati, dinasehati oleh 2 atau 3 orang anggota majelis jemaat dan atau badan pelaksana klasis dan atau majelis sinode. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan pertobatan dan seterusnya, ya, sama kalimatnya itu. C. Jika tahapan dalam pasal 33 ayat 2 tidak berhasil, anggota jemaat tersebut diundang untuk percakapan penggembalaan dalam forum majelis jemaat dan atau forum badan pelaksana klasis dan atau forum majelis sinode. Jika yang bersangkutan dan seterusnya sama kalimatnya. D. Jika tahapan dalam pasal 33 ayat 2C tidak berhasil, majelis jemaat mewartakan sebanyak 2 kali secara berturut-turut dalam beberapa minggu tanpa menyebut nama. Jabatan status pemutusan untuk sementara dibuka oleh badan pelaksana kasis atau majelis sinode tanpa mewartakannya. Jika yang bersangkutan menyatakan penyesalan dan seterusnya, sama ya kalimatnya. Yang kelima, E. Jika tahapan pasal 33 ayat 2D tidak berhasil, majelis jemaat mewartakannya sebanyak 2 kali secara berturut-turut dalam 2 minggu dengan menyebutkan nama yang bersangkutan. Jabatan dan status pemutusannya ditanggalkan, bukan ditangguhkan lagi, tapi ditanggalkan oleh BPKSIS, majelis sinode. Keputusan ini diwartakan, disampaikan kepada seluruh jemaat dan lembaga terkait. Selanjutnya penggembalaan khusus dilakukan oleh majelis jemaat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat 2F. Jika anggota jemaat tersebut adalah pendeta, penggembalaan khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 34. Nah, jadi berkaitan dengan pasal 33 dan 32, ini berkaitan dengan pewartaannya. Perlu nggak diwartakan? Perlu. Cuma kita kebanyakan, sejauh pengamatan saya di lingkungan GKP, itu ada unsur pakai sungkan untuk pewartaan. Alasannya apa? Malu, nggak enak sama keluarganya dan sebagainya. Tahapan itu kemudian akhirnya apa? Ditunda, tidak dilanjutkan, tidak diwartakan. Padahal pewartaan itu menjadi penting. Mengapa? Supaya warga jemaat juga tahu status gitu loh. Saya ambil contoh, misal kita nggak pernah mewartakan nama X sudah kehilangan keanggotaan sebagai warga gereja. Lalu ada proses pemilihan majelis jemaat. Karena yang bersangkutan tidak pernah dikeluarkan dalam status keluarga jemaatan, dapatlah suratnya. Surat suara ini contohnya saja ya, surat suaranya. Ketahuan, misalnya, gimana coba? Tetap harus dikasih tahu kan? Gak mungkin yang bersangkutan kita paksa untuk memilih kan? Atau bahkan kita minta untuk dipilih, ya gak bisa juga kan? Case-case seperti itu harus clear, harus jelas. Bisa juga nanti begitu warga jemaat, loh, udah pindah keyakinan, kok masih jadi warga jemaat kita sih? Kapan diwartainnya? Rasanya gak pernah diwartain loh. Jadi sebenarnya informasi itu bukan semata-mata untuk yang bersangkutan, tetapi untuk seluruh warga jemaat, untuk diketahui oleh bersama. Lalu ada yang bilang, waduh, ini mah mempermalukan keluarga. Salah. Bukan. Ini soal kehidupan bersama sebagai sebuah jemaat gitu kan. Malu, wajar kalau yang namanya malu lah. Itulah masuk yang namanya peran penggembalaan secara umum. Siapa yang melakukannya? Warga jemaat, majelis jemaat, siapapun. Gak usah malu.
Nggak usah merasa sungkan, nggak usah merasa gagal, nggak usah merasa apa. Itu penggembalaan kita untuk apa? Menguatkan sesama warga jemaat. Kita masih punya harapan kok. Selama yang bersangkutan masih ada nafas, ada kemungkinan, kan begitu ya? Itu harus kita tekankan. Itu namanya fungsi penggembalaan. Jangan gara-gara malu lalu kita tidak melaksanakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Kan gitu ya? Malu, jangan, nggak enak. Kan orang tuanya dulu pendiri gereja, orang tuanya kan dulu tokoh di gereja, keluarganya kan ini begini, nanti gimana kalau keluarganya pergi semua? Gitu. Pemikiran-pemikiran dan obrolan-obrolan seperti itu akan selalu muncul. Tapi kita harus tetap pada posisi perlu diwartakan. Nggak bisa nggak diwartakan. Karena efeknya untuk kehidupan persekutuan. Gitu. Masuk sekarang ke 34. Penggembalaan khusus bagi pendeta, angka 1 ya. Penggembalaan khusus bagi pendeta ditetapkan dalam rapat majelis sinode setelah mendapat kepastian bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran GKP dan atau tata gereja GKP setelah mendengar pertimbangan baik dari majelis jemaat atau lembaga tempat pelayanan pendeta tersebut maupun dari pastor-pastorum. Ya, pastor-pastorum, pastornya para pendeta, dan itu dipilih dari para pendeta sendiri. Masa pelayanannya 2 tahun. Pastornya para pendeta. Pastornya para pendeta, pendetanya para pendeta. Itu ada ketentuannya. Nanti kita ada pasal yang tentang pastor-pastor. Ya, gitu kan. Yang kedua, selama tahapan penggembalaan khusus berlangsung, pastor-pastor mendampingi pendeta yang bersangkutan dan keluarganya melalui perkunjungan dan percakapan pastoral agar dapat bersikap kooperatif dan mendampingi majelis sinode dalam menetapkan langkah selanjutnya. 3. Penggembalaan khusus dilakukan oleh majelis sinode dengan tahapan sebagai berikut. A. Pendeta tersebut pertama-tama dinasehati oleh 2 atau 3 orang anggota majelis sinode. Langsung ya, nggak pakai mata-mata, tapi udah langsung 6-8 mata. Jika pendeta tersebut menyatakan penyesalan dan menunjukkan perilaku pertobatan, penggembalaan khusus dihentikan. Lalu dilanjutkan dengan penggembalaan sesuai dengan pasal 30 ayat 4a. B. Jika tahapan dalam pasal 34 ayat 3a tidak berhasil, pendeta tersebut diundang untuk percakapan penggembalaan dalam forum majelis sinode. Langsung ya, dalam forum. Jika dan seterusnya sama ya. C. Jika tahapan pasal 34 ayat 3b tidak berhasil, pendeta tersebut didampingi oleh pastor-pastor diundang kembali untuk percakapan penggembalaan dalam forum majelis sinode. D. Jika tahapan sampai dengan pasal 34 ayat 3c tidak berhasil, majelis sinode menonaktifkan pendeta tersebut dan mengumumkannya kepada jemaat serta lembaga terkait. Selanjutnya, pendeta tersebut berada dalam pembinaan dan penggembalaan khusus majelis sinode dan tidak diperkenankan melakukan tugas kependetaan baik di dalam maupun di luar lingkungan GKP dan seterusnya. Jika seluruh upaya tersebut di atas telah ditempuh dan tidak berhasil, setelah mendengar pertimbangan pastor-pastor, majelis sinode mengambil keputusan untuk mencabut jabatan kependetaannya. Keputusan pencabutan jabatan pendeta ini diwartakan, disampaikan oleh majelis sinode kepada seluruh jemaat dan untuk